Oke, kita langsung aja hadirkan, mungkin teman-teman produser bisa membantu kami untuk memunculkan di layar grafis peta social network analysis yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Yan Kurniawan begitu ya. Kenapa di situ, Mas Yan? Apa yang memang tergambarkan di situ? Coba kita lihat di peta social network analisis yang itu, yang ada jaring-jaring laba-labanya. Coba. Ada jaring laba-labanya ya. Oke. Bisa sambil dijelaskan Pak Yan? Ya, kurang lebih peta social network analisis itu bisa menggambarkan peta pertempuran narasi antara 3 kubu paslon tersebut. Gitu. Dari peta narasi itu kelihatan mana sih yang tanda kutip sedang bertengkar, mana yang sedang mengamplifikasi, dan mana tanda kutip timnya itu main sendiri gitu. Main sendiri maksudnya mereka menyebarkan, mereka meretweet sendiri, artinya pesannya itu nyampainya hanya ke mereka-mereka aja, tidak menyebar ke publik gitu. Coba kalau misalkan kita bisa mungkin saya bantu teman-teman produser untuk memunculkan. Artinya apa? Artinya di situ akan jelas terlihat siapa melakukan apa. Betul. Ya. Jadi di social network analysis itu kan basisnya dari kalau misalkan kita banyak retweet gitu, misalkan saya dengan Mas Arief sering retweet gitu berhubungan, itu note-nya semakin dekat. Nah, dan kalau kita semakin dekat biasanya itu ada satu kepentingan, satu pemahaman. Ini ya? Nah, kita lihat di situ. Ya, ini apa yang bisa dibaca Pak Yan? Jadi gini, kalau kita lihat ya, yang paling bawah sebelah kiri itu Ganjar gitu, yang di atas itu Prabowo. Irisan antara Prabowo dan Ganjar, kalau teman-teman lihat gitu, itu ada lingkaran dan memperbincangkan tentang tentang Gibran. Oke, tapi ini kok ada warnanya hijau pekat, ada yang cuma sedikit, itu apa tuh maksudnya? Ya, jadi gini, semakin pekat berarti interaksinya semakin kuat. Kita lihat itu di kubunya Muhaimin dengan di paslon Anies dengan Muhaimin itu kental mereka. Jadi mereka interaksi saling interaksi, membangun kampanye itu kuat di tanggal 12 sampai 18. Tapi lihat di di kubunya Prabowo dengan Gibran. Prabowo dengan Ganjar. Gitu. Percakapan mereka itu lihat irisan antara Prabowo dengan Ganjar gitu. Percakapan mereka itu terkait dengan Gibran. Jadi isu kemarin ketika kami buka itu banyak publik concern terhadap kejadian Gibran salaman dengan Ibu Megawati. Sisi yang kontra mengatakan Ibu Megawati nggak mau salaman. Sisi sebelahnya bilang, oh ini main-mainannya kubunya Gibran nih untuk menjatuhkan atau membunuh karakternya Pak Ibu Megawati. Banyak pengamat ya di online kayaknya. Nah itu, malah hal-hal yang seperti itu menarik publik gitu. Tapi kalau yang menarik publik lainnya, apalagi Pak Yan, apakah memang isu-isu positif yang juga dilemparkan di media sosial, atau justru sebenarnya publik kita juga menyoroti isu-isu yang lain dalam arti yang bumbu-bumbunya banyak begitu baru dicermati oleh para netizen? Sebenarnya gini, isu terkait dengan pengundian nomor urut itu menarik baik positif maupun negatif. Begitu. Kalau teman-teman lihat gitu di kubunya Anies dan Muhaimin, itu pidatonya Muhaimin itu begitu di retweet banyak begitu, dan itu menciptakan sentimen positif buat Muhaimin. Jadi meskipun kan katanya kontroversi ya pidatonya itu ya kan. Udah akan mulai kampanye gitu ya. Terus kalau teman-teman ingat gimmick ketika Prabowo ngomong gitu, terus orang-orang amin seperti itu kan, itu juga. Jadi hati-hati memang di media sosial gitu. Publik reaktif pada sisi gimmick, tapi publik tetap mempertahankan sisi. Pak Yan, tapi ini kenapa Ganjar yang cukup tinggi suaranya yang jadi perbincangan tadi ya? Balik, Ganjar tinggi pertama itu, jadi gini, ada 2 isu yang menciptakan tingginya Ganjar di tanggal 12 sampai 18. Pertama itu terkait dengan nomor undian. Ya, ingat pidato Ganjar juga itu menarik perhatian karena pidato Ganjar itu ada unsur kekecewaan di situ. Ya. Terus kedua terkait dengan dugaan pelanggaran gitu yang berupa fakta integritas antara PJ Bupati Sorong dengan Kabinda gitu. Itu digoreng sama tim lawan. Makanya tinggi itu ya. Makanya tinggi. Berarti tidak selalu positif ya. Mas Umam mungkin ya. Mas Umam, dunia medsos, dunia ruang digital online ini kan yang dikhawatirkan bisa berdampak ya
kepada kondisi kita secara fisik di lapangan seperti itu. Contoh saja misalnya tadi salah satu contoh yang dipantau oleh drone emprit adalah yaitu Kabinda Sorong itu kan yang berujung juga mungkin ada juga pelaporan lah dan lain sebagainya. Nah tapi kan lagi-lagi bentuk pelaporan itu adalah koridor, tapi pro dan kontranya semakin tajam. Khawatir nggak Mas Umam melihat ini ke depan gitu maksudnya? Iya, kalau kekhawatiran tentu harus di follow up, ditindaklanjuti dengan kesiapsiagaan. Sesuai dengan koridor. Sesuai dengan koridor. Tetapi di saat yang sama memang dinamika politik di ranah medsos itu betul-betul harus diantisipasi dan juga dicarikan langkah mitigasinya. Karena bagaimanapun juga pergerakan politik di akar rumput itu seringkali bisa dipicu oleh beredarnya hoax, fake news, hate speech yang kemudian berada di ruang media sosial. Nah, ketika kemudian itu diamplifikasi sedemikian rupa dan tampaknya dari masing-masing tim seringkali mencoba untuk menggunakan itu sebagai alat salah satunya untuk mendelegitimasi kredibilitas politik dari lawan dan rival-rival politik mereka. Padahal kan dalam retorika penyampaian kepada publik dia mengatakan hindari hoax seperti itu. Hindari hoax, tetapi dalam hoax konteks juga digunakan oleh timnya. karena bagaimanapun juga dalam konteks elektoral seringkali kemudian materi hoax, fake news, hate speech itu memiliki beberapa fungsi. Pertama, dia bisa bolding, dia bisa mengukuhkan, mengokohkan militansi dari dukungan atau basis pemilih loyal mereka. Di saat yang sama, dia juga bisa menjadi alat propaganda untuk menarik simpati sekaligus untuk mendelegitimasi lawan, terutama dari segmen kelompok undecided voters dan juga swing voters. Nah, ketika itu dilakukan amplifikasi terus-menerus, maka kemudian dia bisa menciptakan impact-nya. Nah, maka di level ini betul-betul negara harus hadir. Nah, hadirnya negara itu diwujudkan dalam konteks profesionalitas, independensi, netralitas bagi pengatur lalu lintas di ranah medsos itu. Maka di level ini BSSN, Kominfo, kemudian termasuk Polri sendiri yang juga memiliki instrumen untuk cyber space itu juga harus betul-betul menunjukkan profesionalitasnya. Sekali lagi, jangan sampai kemudian instrumen negara ini justru menjadi bagian dari tim pemenangan yang justru berpotensi menguntungkan satu pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Sebelum ke Bawaslu sedikit nih Pak Yan, kalau tadi concernnya Mas Umam itu jangan penyelenggara negara ini justru malah ikut-ikutan. Drone emprit memantau ini nggak? Jadi gini, setidaknya narasi netizen. Ada satu hal yang nanti ya biasanya itu akan menciptakan reaksi publik, yaitu sisi keadilan. Ini ingat nih, hari ini nih kalau nggak salah nih Bawaslu itu panggil ini timnya Abdesi dan Prabowo terkait dengan pertemuan itu karena itu juga dugaan pelanggaran pemilu. Kalau misalkan nanti ada nada kekecewaan dari publik itu nanti biasanya akan membesar gitu, akan menjadi snowball gitu. Terus kedua sebenarnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh misalkan Polri itu udah bikin yang namanya tim cooling down system gitu. Jadi mereka melihat ini potensi tingginya panasnya di media sosial gitu. Ketika itu akan muncul, biasanya mereka akan masuk di situ. Oh, jadi sebelum panas di cooling down dulu di cooling gitu down ya? Gitu. Okay. Saya pengennya bukan cooling down, kayak situs porno pengennya. Take langsung di take down gitu ya? Ya, mungkin nanti pihak Polri bisa menjelaskan. Oke. Anda bukan juru bicara Polri, Pak. Saya bukan juru bicara Polri, izin. Oke, saya mau ke Pak Puadi. Pak Puadi, kalau melihat pemilu damai ini bisa terselenggara dengan penyelenggara yang berintegritas, pastinya sudah beragam upaya yang dilakukan. Apakah media sosial juga menjadi salah satu catatan untuk Bawaslu nantinya kan? Mungkin saja terjadi pelanggaran-pelanggaran atau tadi hal-hal yang bisa memicu tidak hanya di media sosial, justru nantinya masuk ke grassroots begitu ya? Ya, pertama yang perlu menjadi catatan bahwa kalau dalam teknis penegakan hukum ya, ini Bawaslu diberi tugas dan wewenang serta kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang ini berdasarkan rujukan di Undang-Undang 7 tentunya mengedepankan paradigma cegah dan tindak ya. Nah, penindakan menjadi hal yang utama di sentra penindakan berkaitan tentang hal upaya-upaya ketika dilakukan pencegahan oleh Bawaslu, maka Bawaslu melakukan proses penindakan. Dan tentunya untuk memberikan arah dalam pengawasan tahapan pemilu ya. Jadi rule-nya adalah bagaimana Bawaslu tetap melakukan pengawasan melekat pada tahapan kampanye.
Karena sejatinya ini banyak informasi-informasi awal yang datang dari Bawaslu, terutama berkaitan tentang informasi yang datang dari media sosial ya, yang tentunya kemarin juga kita sudah melakukan pengawasan, termasuk apakah kaitannya dengan akun-akun media sosial, apakah mereka sudah terdaftar atau belum di KPU, sehingga memudahkan kerja-kerja Bawaslu. Dan kebetulan juga Bawaslu sudah merangkum dan membuat alat kerja pengawasan untuk memastikan bahwa kita siap untuk melakukan pengawasan di tahapan kampanye. Nah, Bawaslu juga telah memetakan potensi kerawanan berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang telah diluncurkan Bawaslu. Ya. Ini juga sebagai bagian dari strategi deteksi dini ya dan mitigasi berkaitan tentang adanya potensi pelanggaran pemilu. Nah, selanjutnya untuk menciptakan pemilu yang damai, kebetulan nih hari ini kita pukul 9 ini Mas Nah, iya. Fadil dan Mbak Udah Ratri tunggu ya Pak kita Puadi ya. mengundang capres dan cawapres ya di tiga pasangan calon kita undang ya, termasuk juga ada komitmen bersama antara TNI dan Polri ya, agar pemilu ini benar-benar bersih. Dan kebetulan ini penyelenggaranya dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan kepolisian dan kejaksaan pukul 9 pagi ini di Hotel Sahid ya. Nah, ini juga untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada peserta pemilu ya, termasuk juga pasangan calon dan presiden, agar pentingnya pemilu damai ya, sehingga juga bagaimana menciptakan pemilu damai dan berintegritas. Bawaslu juga telah juga menetapkan satu langkah-langkah nih yang sangat strategis tentunya. Pertama berkaitan tentang bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk juga pada tahapan-tahapan yang krusial ya, seperti tahapan kampanye nanti, tahapan pemungutan suara, dan juga tahapan penghitungan hasil ya. Kemudian juga bagaimana Bawaslu juga menerapkan satu sistem pengawasan yang efektif, termasuk juga penggunaan teknologi untuk bagaimana bisa mendeteksi dan menangani ya berbagai juga jenis-jenis pelanggaran. Nah, sampai perkembangan saat ini, Bawaslu itu sudah meregistrasi ada 438 ya berkaitan tentang pelanggaran. Jadi dari 438 itu kita sudah menerima laporan 226, kemudian juga ada 216 temuan ya. Ini juga dari 226 dan 216 ini masuk dalam temuan, ini juga dibagi menjadi beberapa jenis-jenis pelanggaran, termasuk juga kaitannya dengan salah satunya adalah selain pelanggaran administrasi, etik, dan juga pelanggaran pidana yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga juga Bawaslu tetap konsen ya, paradigma yang melakukan konsep apa yang disebut cegah dan tindak. Jadi Bawaslu tetap melakukan proses pencegahan. Ketika diduga adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu tetap melakukan penindakan. Walaupun sebetulnya pidana itu ultimum remedium ya, itu akhir dari segalanya, tetapi upaya-upaya pencegahan tetap dilakukan. Dan juga langkah-langkah selanjutnya Bawaslu melakukan sosialisasi dari kampanye pengawasan partisipasi bagi pemilih untuk meningkatkan satu edukasi dan literasi masyarakat tentang pemilu. Dan termasuk juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait ya. Tadi saya sebutkan seperti kepolisian, kemudian kejaksaan, lembaga pemantau pemilu, termasuk juga lembaga pemantau independen untuk bagaimana meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjamin transparansi dalam proses pemilu, mulai dari penyelenggaraan hingga pada akhirnya nanti. Kemudian juga bagaimana Bawaslu melakukan menelusuri dan menginvestigasi secara cermat. Jadi Mas Fadil, ketika nanti ada informasi awal
yang datang ke Bawaslu terkait adanya informasi-informasi dugaan pelanggaran sebagainya, maka Bawaslu tetap fokus untuk melakukan penelusuran dan pendalaman Baik, Pak untuk Puadi. memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Karena pintu Baik, masuk baik Pak penanganan Puadi. pelanggaran di Bawaslu itu melalui temuan dan laporan. Demikian, Ya, Mbak baik. Amarati. Baik, baik Pak Puadi, terima kasih banyak informasinya. Juga kita harapkan deklarasi pemilu damai nantinya juga bisa sampai di akhir pemungutan suara, begitu, perhitungan suara ya nantinya ya. Sukses untuk Bawaslu, Sukses KPU, dan terus semua selalu. perangkat ya, Ya. pemilu 2024 ini. Mas Umam, terima kasih. Mas Terima Umam, kasih, Mas Pak Arief, Yan, Mbak terima Ranti. kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu. Oke, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau sisi lain ya dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang mana kita menjadi tuan rumahnya. Nah, banyak sekali yang saat ini viral ya dengan beragam macam komentarnya begitu bicara soal infrastruktur di Piala Dunia U17 ini. Iya, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangannya, tetap bersama kami.